Martang yang mahita. Damen debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti jala mangaraje roha dohot pikiran muna be ganuk marsada-sada. Mangasahon Kristus Yesus Tuhat tai. Amin. Damang dainang haanggi pinaribot na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Barita nauli di Advent na paduakon di bagasan minggu sadarion imasian Evangelium Lukas bedutolu ayat sada rodi sahatu ayat onom dohot tema bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan, mubama parade dalan dituhani. Songonom ma didok hatani tuhata tuhita. Pasa 15 tahun hinarajaon ni Kaisar Tiberius, uju Pontius latus manggomgomi luat Judea. Litikin ya karaja naopaton, si Herodes di luat Galilea, si Filipus dongan nasa ama, di luat Iturea dohot Trakonitis, si Lisanias di luat Abilene, uju si Hannas dohot Kayapas si tua ni Malim, Roma hata ni debatatu si Johannes, anak ni si Sakarias di halongonan. Gawe ditopot ibana masa dok luat humaliang batang aik Jordan. Di jami tahun mapa didion hamu bau ni roha. Laho pasisahon dosa. Hobartu natar surat di buku parjami tahun ni panurirang Jesaya. Suara ni nama jauh-jauh di halongonan. Pature hamuma dalan dituhani. Pahornop hamuma si dalananna. Ikon goha do nasarura. Jala si parejeto do nasa dolok dohot butul-butul. Si patigoro do na bekuk. Jala si pados doson na marbuki-buki. Jala idaun ni nasa daging do haluaon nasian debata. Ima sahat ni hatani debata dihita. Diawaman nami do tinanami na posor remaja na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Kalau kita bisa melihat dalam nats ini, Allah memanggil seseorang tidak mengenal tempatnya untuk menyuarakan pertobatan. Termasuk salah satunya Johannes Padidi nalong di bagasan Turbukon dipanggil bukan di tengah-tengah bait Allah. Tentu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang aneh, amang dan inang dan abosobulung dan semuanya. Kalau seseorang dipanggil Tuhan untuk menyuarakan pertobatan bukan di tengah-tengah bait Allah. What's wrong? Apa yang salah kalau seperti itu? Berarti ada yang tidak beres, ada yang tidak benar, sehingga harus memanggil dari luar untuk menyuarakan pertobatan, menyuarakan perubahan di tonga-tongani bangsoi. Ahana masa haruamang do tinang. Sayang sekali pada waktu itu rumah ibadah itu dikuasai bukan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hanya menjalankan ibadahnya secara formalisme belaka. Torop do disi aka ahli Taurat, torop do disi aka Parisi, bahkan didok polanakin 2 imam besar. Jala sejarah di Hajaudio namang do tinang odop emasa, ya 2 imam besar. Soalnya holan sedado buasa berarti ada yang salah.
yang harus dikoreksi, yang harus dievaluasi. Jaladang jupangi di tonga-tonga ni bagas joro, dang jupangi di tonga-tonga bait Allah. Karena apa? Karena semuanya, karena banyak orang termasuk para ahli-ahli agama pada waktu itu yang sudah tuli, tidak lagi mampu mendengarkan suara Tuhan, tidak lagi mampu mendengar dengan baik apa yang diinginkan oleh Tuhan dan apa yang tidak. Karena itu Allah berinisiatif memanggil bukan bagian dari yang ada di bait Allah atau petugas parhobas narong di bagas joroi alenasian luar do dipakai di jo debata ima si Johannes Padidi. Alania mang do tinang na sebelum dan remaja, ini juga menjadi sebuah perenungan bagi kita di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan juga, masing-masing dari tempat kita masing-masing, di tempat kita bekerja, di rumah kita, atau di tengah-tengah lingkungan ta, di jauh debata untuk menyuarakan lomoni rohana kehendaknya, meski hal itu sangat pahit dan sulit di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Allah dan resiko naringan amang do tinang nabo sebulung. Ada resiko yang sangat berat, ada tantangan yang berat di dalamnya ketika menyuarakan ajakan pertobatan hamu bauni roha, termasuk madi bagasana Johannes Padidi. Taboto ramang do tinang boh ada ujung dohot parmulan ni kehidupan seorang Johannes Padidi ade. Ale tu koribana salah panggonggomi penguasa, kemudian dia harus mati dengan matanya, dengan kepalanya terpenggal. Sebuah resiko dalam menyuarakan kebenaran, menyuarakan suara nasian debata. Diboto si Johannes Padidi do resiko di boto si Johannes Padidi do bohado nanaing adupan nibana, konsekuensi yang harus dia pikul, yang harus diamban. Tetapi molo tapayu nakin di ayat 2 uju si Hanas dot si Kayapas si tua ni malim Roma hata ni debata tu si Johannes anak ni si Sakarias di halongonan. Roh hata ni debata di bana, daktar juan di bana. Dia tidak bisa menolak ketika Allah sudah memanggil dia dan Allah menyampaikan pesan, dia tidak bisa menolak. Dak songon sia hati isiru teh nasang alau parjulu lari bana isiru teh si Jona ada dalam bahasa Indonesia si Junus dangi sangai bana laujo danguli bana dangi ale dungi ditakup de patama museng dungi diboduk mai bana oleh dekke dungi gabiradi mai bana museng dipakai oleh Tuhan. Itu yang disuarakan. Apakah yang disuarakan oleh Johannes Padidi adalah songan dia tolu, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Jordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bukan di bait Allah mang do tinang nabo sebulung dan remaja, tetapi dikatakan tadi seluruh daerah Jordan dia menyerukan. Ketika di tengah-tengah bait Allah tidak lagi berkumandang suara Tuhan, tapi yang adalah suara kehendak dan kemauan orang pribadi. Tetapi bagi Johannes Padidi dia tidak kehilangan akal, dia tidak kehilangan tempat untuk menyuarakan, menyampaikan pesan yang dari Tuhan di tengah-tengah umat itu pada waktu itu. Jakoran dakola di bagas coro, alai di tengah-tengah kehidupan si Johannes Padidi di sini kini dokon lau di bana tu seluruh daerah Jordan untuk menyuarakan, menyampaikan
apa pesan yang dari Allah. Bahkan pola di ayat sia, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Posi doa mang dotinang na posubulung jamitan di Yohanes Padidi. Mola dong mandok kodak posi dam minotobe. Asi sukuno niete. Ale posi do keras, pedas, tetapi untuk sebuah perubahan, pertobatan. Karena Yohanes Padidi menyuarakannya bukan tanpa dasar, tetapi karena memiliki dasar yang kuat, marhitetona, pesan yang disampaikan oleh Allah supaya disampaikan ke tengah-tengah umat itu. Bahkan pola di dok arang dot inang molo tabereng di ayat pitui di dok asa di dok matuna torop narop padidion dirina tu ibana hamu anak ni ulok. Hai kamu keturunan ular beludak. Hai kamu keturunan ular beludak. Mula pola sampai dok songonia mang dotinang. Barang binoto bete. Gambaran ular beludak itu adalah hewan atau ular yang ada di padang gurun. Sebenarnya ularnya kecil, namun sangat berbahaya sekali. Sangat berbisa dan mematikan. Itu hebat niuluki. Kecil tetapi mematikan, sangat berbisa. Aharon dohona nanida ni si Yohanes Padidi songonima realita kenyataan di dalam kehidupan umat pada waktu itu. Ketika mereka bisa saling membohongi satu dengan yang lain, tetapi bagi Tuhan, Tuhan tidak bisa dibohongi. Dan boleh digabusi di bata. Ketika kepada yang satu dengan yang lain mereka bisa berpura-pura. Mereka seolah-olah lemes-lemes akan asing, seolah-olah baik, burju. Abe di bagasan nunga roa jahat takang ade. Nah, sepertinya baik, tetapi ternyata sangat berbahaya. Bahkan kalau dikatakan seperti ular beludak, mematikan, sangat jahat. Mula pola songon ular beludak di patudus jolmai, baka posi ih. Pangalahonai pe, songon pangalahoni, uluki, lagi yang praktik berbahaya dan mematikan. Karena itu kalau itu diteruskan, maka itu sama dengan mati di dalam dosa. Allah tidak menginginkan itu. Ido di Jeskieli tulu. Ale justru asa mulak do, asa mubah do, asa bertobat do, tetapi bukan pertobatan dengan kepura-puraan ido. Walau jolma, ibane dok nei, bui, ay nga po si sasitong namang do tinang ali ulu do gabi di parmemya mati. Wala namang ulukin na lagi. Baru tahin namang ulukin tahin. Wala namang ulukin na. May mulo sanga songoni sa sitong na posido dah. Wala namang uluki, wala namang ototoy. Lagi, dot akka indikasi nasing sebagai bukti na diguari manguluki ih. Membodoh-bodohi dot akka nasing dobe. Nah, tentu Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu. Baik antara satu dengan yang lain, manang di sesama jolmai supaya tidak terjadi demikian. Karena sifat demikian sangat dibenci oleh Tuhan. Alaina dipangidohon debata adalah bohado sikap, bohado perilaku, nasitong na diadupan ni debata. Ketika manusia sesama satu dengan yang lainnya bisa saling membodohi, berpura-pura, tetapi tidak kepada Tuhan. Karena diadupan ni debata, semuanya terbuka, transparan. Itu. Ayaido na ulo didok nai ahado korna berengon dongan ape nunga menikam sian
Siap pudit nanti, lagi. Ngerti he? Alin dulu gabi hita gabi kecewa. Beh, ai berengor to songon nah ibana, habi la. Beh, la ibana mah menusuk kau kan. La ibana mah permait tonau. La ibana mah mangalang kau kan. Beh, songoni do habi itak ni songoni do habi paralelonna. Itak ni songoni do habi permainan di mana? Itak ni songoni do habi pampahinan di mana? Pardonganan di mana? Tentu sangat posisi sekali kalau sampai seperti itu ketika disebutkan keturunan ular budak, sampai separah itukah perilaku orang-orang pada waktu itu. Dan ini yang disampaikan oleh Yohanes Pardidi tutonga-tongani bangsoi hatihei dan juga kepada kita. Jadi Israel menjadi rusak karena terlalu banyak akabar jamita palsu, akan nabi-nabi palsu yang hanya menyampaikan hal-hal yang enak di telinga mereka, hal-hal yang membuat senang tetapi tidak senang Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi justru hanya dipoles-poles semata. Tak suara ni di mata, suara ni selera ni natorobido. Yohanes Pardidi tidak ada kompromi seperti itu, tidak ada ruang seperti, tidak ada tempat seperti itu. Tetapi dia secara jelas bagaimana menyampaikan pesan itu yang dari Allah. Nabi yang sejati, dia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya akibat seruannya, akibat khotbahnya, akibat jamitana. Boido ala ni karasa tong akhirna gabe dihasuguhon. Habis asit tong na unang lupa salak parjamita ikon mangkarar tu di batado sia jamitanai. Dangi baso tung gabi kredit, baso tung gabi utang ate. Ido itu di batang ala buha aladang disuarakan suara di batang. Nah disuarakan adalah kehendak manusia, apa yang enak di telinganya, padahal seperti realita yang disampaikan oleh Yohanes Pardidi di bagasan terbuki adalah apa yang dialami, apa yang dihadapi. Yohanes Pardidi tidak tutup mata dengan kenyataan, dengan realita, dengan apa yang terjadi, meski risikonya sangat berat. Mulut aja di bagasan Bibil tak adong mana di penggal, adong mana digergaji, adong mana dimasukkan ke dalam sumur yang kering yang tidak akan mungkin bisa lagi naik ke atas. Berarti mati mah di bagasan sumuri. Adong mana digergaji. Song panurang Jeremia di tonga-tongani suara nabiah yang dia sampaikan, yang dia nyatakan ke tengah-tengah umat pada waktu itu. Nah itu nataida sia tonga-tongani turbukon molot aja museng sia tonga-tongani ayat demi ayat kebobrokan yang bisa mendatangkan hukuman dari Tuhan jika mereka tidak bertobat. Ahami. Molot aja di ayat 10 sada mang do tinang. Orang banyak ketika didok ayat 10 sada jadi dihalusinasi dah mah. Dihalusi manasida. Ayat 10 gabe disukun natoropi maibana. Dia mah bahenon nami. Barang siapa, akhirnya dokon di ayat 10 sada alusna, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian kepada yang tidak punya. Didok, ketika ada 2 helai baju, kepada yang tidak punya mang dotinang. Bolong sangap boleh dokon kepada yang tidak punya, berarti memang betul-betul nong porsuk mei, nong ngiri mei, nong luar biasa mei kondisinya, betul-betul sangat memprihatinkan. Sampai-sampai diumpamakan ketika tidak mempunyai baju dan 2 supaya membagikannya kepada yang tidak punya. Artinya Yohanes Pardidi pada saat itu sudah bisa melihat realita, kenyataan di tonga-tonganya kanatorobi. Masing-masing hanya sibuk untuk dirinya sendiri. Masing-masing hanya sibuk
untuk memuaskan dirinya sendiri, sehingga tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk orang lain melalui mau berbagi. Pesan daripada Yohanes Pardidi adalah berbagilah kepada orang yang betul-betul sangat memprihatinkan, yang sangat membutuhkan. Jangan egois. Itu pasangannya perjuli do ibana. Dapat dua kon dungi Roma pemungut cukai. Atong hami pe ahaman yang hulur nami dungi dulu ibanya 10 tolu. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Nah, ketika Yohanes Pardidi melihat sebuah realita, sebuah kenyataan dari para pemungut cukai pada waktu itu yang selalu haus dengan uang, selalu merasa kurang. Akhirnya gabe tukang-tukangnya deh. Nah sodokian akhirnya saya gabe dong. Amat tuh tukang-tukangi. Jadi dungi berikutnya para prajurit juga bertanya apa yang harus mereka lakukan. Dungi di dok prajurit yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Ayat 14, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Apa yang terjadi pada waktu itu? Para prajurit yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri, untuk menakut-nakuti sesama, sehingga dengan demikian dia menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada dia justru untuk memperkaya diri dan tidak lagi bersyukur dengan apa yang dia terima, apa yang dia miliki. Onma sada situasi, sada kondisi kebobrokan yang terjadi hati hei gabi ingat amang do tinang dapo sebulung dan remaja. Sada tiki di Pekanbaru hiama diudang Polda Hami Marjamita. Halawang kat ayat 10 paton bahabisi dan dudang be dakya be dudang baso persoalan dia wis itu alahu jami tahun ayat 10 paton badak ngahir dakya be dudang be barang persoalan ni itu pamangat dotong dipasak di bata dotong dengi be itu dah ale ba mulu solo ala ni posido norhana bau nang kayo nang be itu dah na pasti songo parjamita iba utang ni batu di bata sudah dibayar, itu dah. Sutung kay marutang betu di bata. Alason ni jami tahun naso hatana. Naso lomoni rohana. Baik bakat tingkat polda hati hei mengundang ya. Ala udang dia habe baik sudah. Berarti nasing masa taruli kan itu naing. Berarti yang lain yang rindu untuk suara pertobatan, suara perubahan. Karena sesungguhnya pesan yang disampaikan oleh Yohanes Pardidi adalah Allah tidak menginginkan pertobatan ala kosmetik, di mana ketika terkena air maka menjadi luntur, menjadi hilang. Itu teh kosmetik akainang. Adong na boy bertahan leleng. Bau nang-unang, wala na dong karingat ngator repot ade. Itu ay songon na harot teh beda ko museng. Ay ba malang nga karingaton. Marlujung ya, apalagi ngomong ngasang terlebat tuh gereja mesti ngatokan. Ya, mangalu di parkir ro betong dungi marlujungi mak. Nah, dungi hot do di situ he. Baholan roho na aik saotik ngabuhate amang do tinang. Terlalu biak kaina. Ido teh isi do be badagi. Tono aing isi do be bada ieu teh. Ale holan saotik hona aik ge war teh. Luntur teh. Ido mago. Allah tidak menginginkan pertobatan yang seperti itu. Bukan pertobatan yang semu, bukan pertobatan yang sementara, bukan pertobatan dengan penuh kepura-puraan, tetapi pertobatan secara total amang dot inang. Pertobatan secara total, pertobatan kehidupan, pertobatan perilaku, bukan semata-mata pertobatan menyangkut hubungan doho debata, alai menyangkut dong pertobatan maradopon dongata colma antara anak kepada orang tua terhadap anak, dan sesama kita juga, antara abang adik dan sebagainya juga, akan marhula marburu juga. Baik dah. Molo sanga jamitani si Yohanes Pardidi songoni ba tamama hita koreksi diri amang dot inang.
dot napa sebulung dan juga remaja. Ketika ada yang tidak benar, ketika ada yang tidak pas, seperti kata Tuhan, perbaikilah, benahilah. Kembali coba ke ayat yang tadi, sebelum pertobatan kosmetik tadi, multimedia, kebobrokan tadi. Lihat yang disampaikan oleh Johannes Pardidi. Dikatakan ketika barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya. Kan kehidupan sehari-hari dia Mang Dutinang. Ketika dikatakan jangan menagih lebih, kehidupan sehari-hari di itu. Kehidupan sehari-hari ada sikap terhadap sesama. Pertobatan spiritual menghasilkan pertobatan mental dan pertobatan perilaku. Tapi kalau tidak berbuah dalam kehidupannya, ngasih suku nontongi, berarti belum bertobat secara spiritual, secara iman. Ada yang salah. Dan itulah yang terjadi pada masa itu. Sehingga Johannes Pardidi menyerukan begitu keras, begitu hebat, menghardik orang-orang banyak pada waktu itu supaya berubah, supaya bertobat. Jala ido napi nasahat nih Johannes Pardidi, bukan pertobatan ala kosmetik, tapi pertobatan yang terus menerus, pertobatan total, sikap kita, kehidupan kita, perilaku kita. Sutung tapi kira itu emang asal madingkan au di bata, dugi manang bohape sikap tudung atau jolma lomokku di sini. Ada yang perlu dicek itu Amang Dotinang. Ada yang perlu dicek. Ada yang salah. Kalau ada pemahaman seperti itu sesungguhnya ada yang tidak beres, ada yang salah, sehingga harus dirombak secara total. Dan suara yang disampaikan Johannes Pardidi adalah revolusi spiritual, bukan main-main. Bukan main-main itu. Karena itu Johannes Pardidi terkenal sebagai tokoh revolusi spiritual yang akhirnya mengarah kepada revolusi mental, yang mengajak perubahan perilaku hidup seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Ido sasitongna na beriman, ido sasitongna yang memiliki yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada perubahan perilaku, ada perubahan sikap, ada perubahan tindakan seperti yang dikatakan oleh Johannes Pardidi tadi. Baik dah lihat pen apa 2 kon. Molo somalna ulu mangatotoi baunang be itu tong revolusi ih. Molo somalna biasana losok ba kebalikan nama. Molo somalna ulu melakukan kejahatan ba sebalik nama. Molo manako ba sebalik nama. Ima revolusi natong. Ima perubahan nah yang harus terjadi dan harus nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai wujud nyata. Kita menantikan dia datang kedua kali sehingga kita tidak bisa bermain-main. Amang Dotinang, dalam Advent kedua kita diajak untuk bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ada kata yang menarik Amang dari anak sebelum dan remaja. Kata persiapan, persiapkan. Seorang John Robert Wooden pernah berkata, gagal mempersiapkan adalah persiapan untuk gagal. Itu. Kebetulan dia seorang olahragawan dan kemudian pelatih dari Amerika. Dia menyadari ini. Kalau tidak sungguh-sungguh persiapan, pasti akan mengalami kegagalan. Itu. Molo somarsitutu do pasti akan gagal. Alai molo marsitutu do persiapan yang maksimal, persiapan yang matang di dalamnya, maka hasilnya akan menjadi lebih baik. Itu teh akan apa sebelum molo mahasiswa teh. Itu teh ada sebagian dari mahasiswa ada orang karijo. Ketika tanpa persiapan maka tidak bisa maksimal hasil yang diperoleh. Seperti itu juga. Ternyata suara yang disampaikan Johannes Pardidi adalah kita betul-betul mempersiapkan diri seperti yang diperlihatkan oleh Johannes Pardidi adalah melakukan perubahan di dalam kehidupan kita secara total.
Karena itu mari kita evaluasi, mari kita koreksi. Ketika kita gagal mempersiapkan diri menyambut Dia, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan kegagalan itu terjadi dalam kehidupan kita. Alani do ibana museng di berikutnya, jadi keberhasilan bukanlah nasib dan kebetulan, tetapi konsekuensi persiapan yang matang. Itu di mana? Nah, keberhasilan bukanlah nasib dan kebetulan, tetapi konsekuensi persiapan yang matang. Ketika ada persiapan yang matang, maka pasti ketika ada persiapan yang matang, maka hasilnya bisa maksimal. Baharu persiapan maksimal amang do tinang, boy do gagal teh, boy bisa. Karena tidak selamanya dalam kehidupan kita selalu berhasil. Ale acid do teh na gagal amang do tinang. Do napa sebelum acid do na gagal. Sakit sekali kalau kita mengalami kegagalan. Ya mungkin naposo gagal dalam cinta. Berarti itu bukan akhir dari segalanya ya. Iya. Belum akhir dari segalanya. Pasti Tuhan masih sediakan, masih banyak stok Tuhan yang terbaik. Iya. Tidak pola gabe, jangan larut di dalamnya. Gagal dalam pekerjaan, ujian dalam pekerjaan juga, ya. Jangan larut di dalamnya. Nah, tapi bagi yang sudah bisa, memang sudah pasti ya. Lihatlah, ketua kita akan segera diberangkatkan juga kan. Nah, dalam konseling kami dia berkata bertemu dan di gereja dan harus diakhiri di altar gereja katanya. Bagus saya bilang. Nah, melalui pamas-masuan di tengah-tengah Huria, tengah-tengah di Bagas Joro di hari Sabtu. Artinya bagaimana kita ternyata dalam kehidupan bertuhan juga kita harus mempersiapkan dengan baik, tidak sekedar asal-asalan. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, menjadi orang Kristen yang total di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah ngulutta siganu pari, bukan sekedar asal menjadi orang Kristen, tapi betul-betul mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita di dalam kehidupan sehari-hari juga, supaya kita bukan menjadi orang Kristen yang gagal ketika dia datang ke tengah-tengah dunia ini, tetapi kita mempersiapkan dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan bermain-main di dalamnya. Alani Advent kedua Mang Dotinang, bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tidak ada pertobatan tanpa perubahan. Itu adalah songon renungan hobaik kami itu. Pertobatan semudi, pertobatan semudi, dak pertobatan sejati. Pertobatan sejati adalah terus ada perubahan dan perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bagus. Karena itu lawan terbesar dalam pertobatan itu Mang Dotinang napa sebulung adalah bukan lingkungan, bukan orang lain, bukan sekitar kita, tetapi diri kita sendiri. Ketika kita ada kemauan, maka kita akan berjuang untuk itu. Yang paling mudah adalah menyalahkan lingkungan. Babay non ngasongono lingkungan ito ay manna. Babay non ngasongono situasi ninna. Babay non ngasongono kondisi ninna. Atong marsi makluman bima. Bahano lah memaklumi marsi makluman akadusa di. Ale justru lah bertobat do menyuarakan perubahan. Ido naridok na nakin marhite. Naridok ni hata ni naridok ni si Yohanes Pardidi di ayat 4 seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat 5, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Artinya, unang adong bengkok-bengkok, ale lurus mak. Unang beroha mar belok-belok. Unang beroha na asing-asing. Tetapi luruslah. Seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Tigor-tigor mak. Di dalam kehidupan kita.
Tigor-tigor mah, sitong-sitong mah. Itulah panggilan dari Advent yang kedua, bahwa luruskan jalan baginya, tidak lagi bengkok-bengkok, tidak ada lagi kepura-puraan, tetapi hiduplah seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan hidup seperti yang diinginkan diri sendiri, kemauan sendiri, keinginan kita sendiri, yang akhirnya kita menabrak rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan dohot nguluta. Alani mengaradi diri mahita di Advent napa duahon, orang yang penuh dengan persiapan yang matang untuk menyambut kedatangan Dia. Dia akan melihat kedatangan Kristus yang kedua kali itu adalah keselamatan ima. Nah di ayat onomi dan ayat pituate di ayat onom, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan oleh karena yang menantikannya betul-betul full persiapan, betul-betul persiapan diri mengikuti hidup di jalan yang diinginkan oleh Tuhan, bukan hidup di luar dari rel apa yang sudah ditentukan, apa yang diinginkan oleh Tuhan di bagasan kehidupan dohot nguluta. Alani selamat mengarade diri taparade madirita di Advent paduahon marhite haradeon marhamubaun terus menerus di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma dipasahat rohanami tua dopanmu Tuhan. Molo diluaso kami bongot tu Advent na paduahon. Dina dipaingot ho kami asa takas mengaradi diri paimahon ho ro padualihon di tonga-tonga ni portibion borat calamaul Tuhan alai songona pinasahat ni naposom si Johannes Pardidi diarpen na paduahonon ujuhudok kami mubahami marparbue mei dingulu di kehidupan nami sehari-hari. Udang luas kami gabe tertawan oleh keinginan-keinginan buruk nami, keinginan-keinginan nafsu jahat nami Tuhan. Marhite nadi elai laportibion ale tigor sitong kehidupan dan perilaku kami Tuhan, supaya kehidupan kami benar dan tidak dengan penuh kepura-puraan seperti yang terjadi mayoritas pada waktu itu di zaman Yohanes Pembaptis. Engkau tidak menginginkan hal itu. Karena itu mampukan kami, kuatkan kami sebagai anak-anak-Mu agar senantiasa hidup benar di hadapan-Mu. Mauliate ma dipasahat rohanami tuhu ali Tuhan di hatam di Advent apa duahonon mangarade diri kami songoni nang marningot ho nang tubuh tu tonga-tongani portibion asa takasma pangaradion nami songonak kanatoropi na menyesali aka pangalaho pambahenan nasida be Tuhan gabe taruli nasida songoni manang kami Tuhan pasu-pasu mah karuas ni hudia mali Tuhan di bagasan sa minggon dia ka ulaon siganupari dia ka yanakon nami na di bagasan pendidikan mulai sian tingkat TK siat paut rodi sahatu tingkat mahasiswa tarlumubi mah di masa-masa Covid songonon jagai matong kami ali Tuhan. Ina hubigi kami kaparian naik baru museng Tuhan. Nah boy mabai kami gabe suku-sukun jala mabiar. Ale marhite hatam di paingot ho kami asa margugu kami. Taktalu kami ale tetap semangat di tonga-tonga ni namadalani kehidupan nami. Akaulon nami Tuhan siganop hari
Dongani cala pargugoi mahami ali Tuhan. Padau masian COVID-10 sia kami ganuk marsada-sada. Nang pamaretan kami boy maben langkah-langkah kebijakan nauli naringgan. Na boy gabi mampai nyaman sonang rohani aka rakyat na niluhon na Tuhan. Marhiti habisuhon na siya koy Tuhan. Songoni nang akadongan nami ali Tuhan. Na marukil alanya kaparsahiton ali Tuhan. Tuhan toktong dohami majoho ali Tuhan. Dia karuas ni huriam na bergumul alani parsahiton. Asa margogo na sida, daktalu na sida Tuhan. Baik na di rumah sakit songoni dohot na di bagasan pemulihan Tuhan. Dina hubegi hami museng ali Tuhan di inanami inang nyonya siotang burumar paung na masuk museng tu rumah sakit ali Tuhan. Tetuboido gabi tubuh biar ganggu ni roha di tonga-tonga ni keluarga nang di ina nami ale pasat hai mainan nami tuho ali Tuhan. Lehon mahabisuhon dia ka dokter para medis na menangani asa marsitu tu nasida Tuhan mangaleon pelayan terbaik na duminggan lako mamereng marnida parsahiton narong di pamatang ni nami nang pehuwoto kami ali Tuhan parhitiammu do nasida alai hodo na mangaleon hama malum songoni nang dina hubegi kami si Naomi borus mancorang na di rumah sakit asima roham ali Tuhan pasu-pasu ma aka ubat mangaleon hai pason las ni roha aka ruas ni huriam ali Tuhan aka nang matua dawat aka na mangadupi parsahiton upasat hami manasida tuho ali Tuhan asa margogo nasida di tonga-tonga ni hamaolon hatsiton na diadupi nasida ala ni parsahiton ni ale sihol ni rohanami Tuhan aso nang gabi madeli nasida ale khot nasida margogo molo tumpe ikon mangai mangadupi madalani parsahiton ni ali Tuhan ale khot maha porsion nasida mangasaon ho asa semangat nasida Tuhan nang marhiti aka keluarga pe pargoguam diakkan di bagasan pemulihan Tuhan. Pingot kami nang nyonya siagian borus torus, inang nyonya napi tubulu boru manurung, inang nyonya situa TP Tambunan boru siregar, amang sibarani, inang nyonya besi manjuntak boru silutonga, inang nyonya sitorus boru panjaitan, yanakon nami Petra Siburian songoninang yanakon nami Bona hasugian oleh Tuhan. Ali Tuhan sudih hamya karuas ni huriam mangilik-ilik mangidu tuho ali Tuhan. Tanganmu nalabokima nasai mamasu-masu nasida mangalon hama malum di nasida be asaboi nasida marulup-ulup Tuhan jala di bagasan las ni roha maka munakon paru kilon naborati namauli dangadong nasing Tuhan dukon niho apalagi molopola martau-tau nali Tuhan tungasi maroham songoni nang keluarga be dina merawat di bagasan aka pemulihan aka keluarga ya si maroham ko mana masu-masu nang salut na karuas ng molo tu ngarong na di bagasan parsahiton ala hodo na maboto kami na manad da kami buha ka dan nami Tuhan baik na di gerejaon doho na di jabu Tuhan asi maruham pasu-pasu ma cala pargugoy bauliate ma di holi Tuhan akaruas ni huriape na makasih holi di pasu-pasu pariana konon dung marumah tangga si maruham lehono mo maho bartu tiki mali Tuhan asa marulup-ulup nang tod dinasida ala dilioko hobar tutiki mali Tuhan na kana mangaluli ulaon peasi maroham patudu Tuhan
asa ukap dalan boy akayanakon ni huriam nang ruas ni huriam mangulak kaulaon dohok dinggan songonina merindukan pasangan hidup akayanakon ni huriam akan aposo ali Tuhan asima roham patudu nasa hapor siaon nasa roha sa pikiran asa madulupulup nang ruas ni huriami akan mangaluli ulaw pe Tuhan patudu mauliati madiho Tuhan akayanakon nami pe pasat ay matuho pinuji maguarmu marti Yesus Kristus martangiang ami tuho amin. Tapuji matuhata marite deta nomor 40 lasbi marohamuna kuhutma tapasat piliata sada a dohot sada b